Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat, semoga semuanya tetap sehat. Kita biasanya dalam menyimpan data itu menggunakan memory file yang kita punyai, baik di Android maupun di file komputer atau laptop kita. Tetapi kadangkala pada saat Android tersebut rusak atau laptop kita rusak, maka dipastikan data yang kita miliki itu juga ikut rusak dan hangus. Data-data penting yang menurut kita itu sangat dibutuhkan sehingga hilang begitu saja tanpa ada suatu bekas apapun. Kadangkala sulit bagi kita untuk melacak data tersebut. Nah, untuk itu bagaimana mengamankan data kita agar data atau file yang kita miliki baik di Android maupun di laptop atau di komputer kita itu bisa aman dan bisa mudah menggunakannya, atau suatu saat kita membutuhkan data tersebut, kita suatu saat bisa mengambil data tanpa harus membawa memori atau file yang ada di laptop maupun Android kita. Biasanya kita menyimpan data konvensional kita itu menggunakan flash disk. Kalaupun itu kapasitasnya kecil, kadangkala kita juga bisa menggunakan hard disk eksternal, tetapi sangat ribet itu. Terus bagaimana cara kita bisa lebih praktis lagi membawa file atau data kita tanpa harus membawa flash disk atau hard disk eksternal kemana-mana? Nah, ini ada beberapa penyimpanan awan yang ditawarkan. Penyimpanan awan yang dimaksud bukan penyimpanan di atas awan, tetapi penyimpanan virtual yang sudah bisa kita gunakan gratis, ya. Beberapa penyimpanan yang bisa kita gunakan diantaranya yang pertama Google Drive. Google Drive ini tidak asing bagi kita, tetapi sayang Google Drive kapasitas gratisnya itu hanya 15 GB. Kemudian dua, ada OneDrive. OneDrive ini sama juga, ya, sehingga punya kapasitas gratis hanya maksimal 5 GB. Jika mau lebih sama dengan Google Drive, ya harus membayar khusus sesuai dengan kapasitas yang kita butuhkan, ya. Kemudian ada yang ketiga, ada Mega. Mega ini agak besar lagi kapasitas gratisnya, yaitu 50 GB. Kemudian selanjutnya Mediafire. Mediafire ini ya besar kapasitas gratisnya itu 10 GB. Selanjutnya ada Picloud, ya. Picloud itu jumlah kapasitas gratis yang bisa kita gunakan adalah 10 GB. Terus yang keenam ada Flip Drive. Flip Drive itu besar kapasitas gratisnya itu adalah 10 GB. Selanjutnya ada Book, ya. Book ini jumlah kapasitas gratisnya itu adalah 10 GB. Kemudian yang kedelapan ada Digo. Digo ini adalah penyimpanan awan yang kapasitasnya sangat fantastis sekali. Pada Digo ini bisa mencapai 100 GB untuk kapasitas gratisnya. Dari semua penyimpanan awan tersebut, ya, kalau kita akan menggunakan lebih dari kapasitas gratis yang sudah ditentukan, maka harus kita berbayar, ya. Tentunya kebutuhan kita dalam menyimpan data itu berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan, ya. Bagaimana caranya, ya, kalau kita akan menyimpan data lebih dari 100 GB?
byte. Ya, kita sekarang akan perkenalkan kapasitas penyimpanan awan atau penyimpanan virtual yang besarnya lebih dari 100 GB, ya, yaitu bisa sampai mencapai 1 terabyte. 1 terabyte ini setara dengan 1000 GB. Nah, penyimpanan awan ini gratis, ya, gratis sampai dengan 1 terabyte, sehingga mungkin bagi kita yang terbiasa menyimpan data baik di Android maupun menggunakan laptop, mungkin penyimpanan awan ini bisa direkomendasikan untuk kita gunakan, ya. Nah, apa sih namanya penyimpanan awan yang dimaksud? Penyimpanan awan yang dimaksud ini adalah namanya DuBox, ya. Ya. DuBox ini kita bisa gunakan di Android dan juga kita bisa gunakan di PC kita atau di laptop kita, ya. Kalau kita menggunakan laptop atau PC atau desktop kita, maka kita cukup masuk ke situsnya DuBox, yaitu www.dubox.com, ya. Tetapi kalau kita akan menggunakan di Android, maka kita harus menginstal DuBox tersebut ke dalam HP Android kita. Bagaimana caranya? Ya, caranya kita masuk ke Play Store. Ya, kita klik Play Store. Kemudian kata kuncinya cari atau ketik DuBox. Ya. Nah, kemudian di sana muncul DuBox Cloud Storage. Kita klik. Maka akan muncul DuBox Cloud Storage. Lalu kita install. Langsung klik install. Kita biarkan terus berjalan sampai proses instalisasi itu selesai, ya. Ya. DuBox ini sangat ringan, hanya 38,56 MB, sehingga tidak terlalu beratlah untuk Android kita, ya. Kemudian selesaikan dulu proses instalisasi, ya. Kalau sudah selesai, maka akan muncul pemasangan selesai, ya. Setelah itu bisa kita klik buka atau klik selesai, terserah, ya, atau kita klik selesai lah, ya. Kemudian kita keluar kembali ke tampilan utama Android kita, lalu kita cari icon DuBox, ya. Ini keluar, ya, di HP kita, ya. Setelah itu kita klik DuBox, ya. Kita tunggu prosesnya dibuka, kemudian klik setuju, ya. Bagi kita yang belum sama sekali mendaftar di DuBox, maka kita harus daftar sekarang. Kita bisa mengisi data-data yang dibutuhkan dalam proses pendaftaran. Ya, ini atas nama istri saya. Yang pertama nama panggilan diketik Ismi. Kemudian emailnya ismiati.octavia@gmail.com. Kemudian kata sandinya ini dijelaskan di bawah. Pastikan panjangan kata sandi adalah 8 sampai 15 dan mengandung angka, huruf serta tanda dan lain-lain. Berarti kita harus kombinasikan antara huruf dan angka, ya. Saya ketik, ya, ada kombinasi sandi ini huruf dan angka, ya. Kemudian tanggal ulang tahun, ya. Kemudian tanggal ulang tahun ini tinggal pilih, sudah selesai.
Ya, setelah itu baru klik daftar. Nah, kemudian setelah itu maka akan muncul ya keterangan bahwa hanya perlu melakukan satu langkah lagi untuk menyelesaikan pendaftaran. Kami telah mengirimkan email verifikasi kepada Anda. Buka email dan klik link konfirmasi untuk memverifikasi akun Anda. Link tersebut akan berlaku selama 30 menit. Sehingga kita bisa melogin ke Dubok tersebut jika kita membuka akun kita dan login melalui email kita, sehingga tidak bisa semua orang bisa masuk login tanpa melalui email kita ya. Kalau itu sudah selesai maka proses pendaftaran selesai. Mari kita cek bersama-sama ya. Kita akan coba buka Gmail kita ya, yaitu dari Dubok. Ini Dubok, silahkan confirm daftar, verifikasi email Anda bagi pengguna. Saya klik ya. Ya, ini dapat email resmi dari Dubok ya. Verifikasi email Anda bagi pengguna Dubok. Selamat menggunakan Dubok. Hanya perlu verifikasi email Anda boleh guna segera. Kami menggunakan ini sebagai tindakan pencegahan keamanan untuk memverifikasi kredensial Anda. Verifikasi email ya. Langsung kita verifikasi email aja. Klik ya. Setelah kita klik verifikasi email berhasil, maka langsung login Dubok ya. www.dubok.com. Ingin membuka Dubok, jangan izinkan atau izinkan. Klik izinkan ya. Ya, maka proses pendaftaran kita itu sudah selesai. Kita tinggal masuk ke Dubok ya, dengan cara memasukkan email dan kata sandi yang telah kita daftarkan tadi. Kita coba ya. Emailnya sudah ada tadi ya. Ya, kata sandinya ya, masuk. Ini ada apa itu? Ada keterangan aktifkan cadangan foto otomatis, sehingga setiap foto yang ada di Android kita itu akan dicadangkan secara otomatis oleh Dubok ya. Itu boleh aktifkan cadangan otomatis, boleh tidak mengaktifkan. Kalau mengaktifkan cadangan otomatis, maka semua foto-foto yang ada di Android kita, baik dari kamera, WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya ya, yang kita aktifkan, maka akan tersimpan otomatis secara awan di Dubok dengan kapasitas sebesar 1 terabyte. Tetapi kalau tidak mengaktifkan sementara, maka kita tidak akan terkirim otomatis file-file yang ada di Android kita, tetapi kita bisa menyimpan secara manual kepada Dubok tersebut. Kita tidak mengaktifkan saja ya, tidak mengaktifkan sementara ya. Tidak mengaktifkan sementara itu berarti kita bisa mengunggah file ya. Silahkan ya. Sehingga file itu kita bisa unggah, bisa file foto, video, musik, dokumen, dan lain sebagainya ya. Kita coba foto aja ya, satu aja kita unggah ya. Kita coba foto, kita unggah aja satu, atau kita simpan di Dubok
Ya, klik foto, kemudian misalkan yang ada di kamera kita coba misalkan ya pilih aja satu, atau kita pilih dua aja dah, atau pilih tiga, atau pilih semua, ya terserah. Kemudian pilih, klik unggah. Ada 3 foto yang kita unggah, ya. Maka langsung foto-foto yang ada di Android kita langsung tersimpan di penyimpanan awan Dubok, ya. Ini sudah selesai tersimpan semua, ya. Tersimpan semua. Kita bisa cek, ya. Apabila kita klik Dubok, maka ini ada beberapa menu, ada file, ada album, ada video, ada profil. Kemudian untuk melihat kapasitas berapa file yang kita gunakan, besar kapasitasnya itu berapa, kita lihat di profil. Ini ISMI, ya. Kapasitas yang digunakan itu adalah 6 MB dari 1024 GB atau 1 terabyte. Di bawahnya tertulis 1 terabyte gratis dan penyimpanan permanen, ya. Saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.